Kita, suara yang menyatukan kita semua. Yeay! Halo semuanya, kenalin aku Yara selaku moderator pada podcast hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu topik yang menarik banget nih. Kira-kira pada tahu nggak nih topiknya apa? Nah, supaya kalian nggak penasaran, topik yang akan kita bahas hari ini adalah pengaruh teknologi dan gadget terhadap kesehatan mental anak. Nah, seperti yang kita tahu nih, kalau teknologi itu punya dua sisi. Ada sisi bisa yang bermanfaat, tapi ada juga sisi yang bisa membawa dampak negatif nih. Nah, untuk itu, pada episode kali ini aku nggak sendirian nih. Tapi aku ngundang dua narasumber yang super spesial dan super menarik banget. Kira-kira siapa ya? Jadi narasumber pertama kita ada Muhammad Rizky Alfiansyah, seorang siswa kelas 10 dari SMA Perguruan Rakyat. Halo Iki. Halo Kak Yara. Nah, narasumber kedua ada Kadika, seorang fasilitator Forum Anak Jakarta Timur yang akan membantu kita memahami topik ini lebih dalam. Halo Kadika. Halo Yara, halo Iki. Halo Kak. Gimana nih kabar Kak Iki dan Kadika? Aku sih alhamdulillah baik ya. Kalau Iki gimana? Aku alhamdulillah baik banget so far. Mungkin kita tanya ke Kita Yara tanya juga kali ya. gimana nih Yara gimana kabarnya nih nih kabarnya? ya? Alhamdulillah baik dong. Apalagi Alhamdulillah. cuaca di luar tuh lagi cerah banget nggak sih? Setuju Bener banget. Apa mungkin karena hari ini lagi hari kasih sayang ya, lagi hari Valentine ya? Aduh bahaya nih, agak sensitif ya. Boleh. Tapi iya sih emang lagi Iya, cerah-cerah banget bener sih banget. hari ini. Kalau misalnya cuaca cerah, biasanya semangat nggak sih? Harusnya semangat nggak sih? Semangat banget sih Semangat aku. sih. Kakak semangat nggak? Semangat nggak? Semangat dong. pagi terus. Pagi terus ya, nggak pernah malam ya. Nggak pernah siang, nggak pernah malam gitu. Berarti kalau misalnya udah semangat, udah pada semangat nih, berarti udah siap menjalani podcast hari ini dong. Siap Sangat banget, siap lah, sangat ready siap banget. banget. Oke, sebelum kita masuk nih, kita diskusi lebih lanjut tentang topik yang mau kita bahas hari ini. Gimana kalau Kadika dan Iki untuk ngenalin diri dulu nih, biar teman-teman pada tahu juga gitu. Boleh. Setuju. Oke, mau siapa dulu nih? Oke, mungkin dari Iki kali ya. Oke. Halo Sobat Foratim, pernah ada istilah nih, tak kenal maka tak sayang gitu. Maka kita biar lebih dekat lagi, kita kenalan dulu ya. Halo semuanya, namaku Muhammad Rizky Alfiansyah. Aku berasal dari sekolah SMAS Perguruan Rakyat 2 Jakarta. Dan saat ini aku menduduki bangku kelas 10. Salam kenal Sobat Foratim. Hai, salam kenal. Oke. Berikutnya aku ya mungkin ya. Oke, teman-teman, salam kenal semua. Nama aku Dika, bisa dipanggil Kak Dika gitu. Aku adalah seorang fasilitator dari Forum Anak Kota Jakarta Timur gitu. Halo Kak Dika. Halo guys. Ini berarti dua-duanya sama-sama orang sibuk nih ya. Wah, ini Kak Dika yang sibuk sih. Enggak sih, Kak kayak lebih Iki enggak Kak sih? Dika sibuk. Oke, kalau gitu gimana kalau kita langsung singgung-singgung sedikit kali ya diskusi yang kita bahas hari ini. Nah, kalau misalnya kita tahu nih, teknologi itu udah menjadi bagian dari hidup kita nggak sih? Bener banget. Setuju. Ini aku setuju banget kan, even yang kayak bisa dibilang tuh kayak udah setengah nyawa dari hidup kita itu gadget separuh nafas banget sih. Separuh nafas Separuh gitu. nafas, bener-bener separuh nafas banget ini. Nah, iya. Apalagi setelah masa pandemi, itu kan kita nggak bisa nih pisah dari teknologi itu kayak Bener banget, Kena banget gak sih itu? Ini relate banget Itu relate sumpah. banget sih. Karena kayak even aku sendiri ngerasain gitu kan, yang dimana saat itu aku mengenal teknologi dan melek teknologi banget itu di masa pandemi nggak sih? Betul. Kayak kita disadarkan kalau misalkan nih teknologi sepenting itu ya udah di masa pandemi itu gitu. udah mumet tambah mumet nih hidup ya. Ini hidup udah rumit gitu kan, ini tambah informasi Iya. yang masuk banyak jadi kayak rumit gitu. Oke. Nah, jadi kita secara garis besar udah bahas lah nih ya Iya, tentang iya. dampak Betul, positif bener banget. dan juga dampak negatif dari teknologi atau gadget sendiri. Iya. Nah, kira-kira kalau aku boleh tahu nih, Iki sama Kadika itu sering pakai gadget tuh buat apa sih? Nah, gimana dulu nih siapa Mungkin dulu? dari Iki dulu kali ya. Kayak aktif banget nih di sosmed ya. Aku juga follow sih. Oke, ini sebelumnya makasih banyak aku izin ya. Oke, Dan boleh. di sini karena mungkin aku lebih suka nge-upload keseharianku gitu atau aktivitasku. Aku suka banget sama nge-vlog, jadi aku memanfaatkan gadgetku sebagai platform di mana aku bisa mengupload keseharianku gitu seperti Keren, sosial keren, media. Saat ini aku lagi aktif di TikTok sama di Instagram, di mana aku lagi kencang banget buat ngupload tentang keseharianku di platform itu. Dan aku juga
tahun ini lagi bikin novel dan terbit Wow. juga mau tahun ini, doain banget ya teman-teman, jadi Keren, mohon keren, banget keren, doanya, keren, thank you keren, banget keren. gitu kan. Gitu sih kurang lebih aku untuk itu ya, karena juga aku lagi komunikasi juga, aku juga banyak ikut organisasi, jadi mungkin kurang lebih ya itu sih, komunikasi, bikin konten dan buat novel gitu. Kak Dika sendiri gimana nih Kak? Aduh, kalau aku kayaknya berbanding terbalik nih dengan Niki gitu. Kenapa nih? Mungkin aku lebih sering menggunakan gadget tuh untuk hiburan kali ya, kayak karena kan aku juga aktif di banyak organisasi gitu kan. Wah, ini Iya. sama-sama anak organisasi banget nih. Iya, organisasi. Iya. Cuman kayak aku lebih kayak organisasi dan juga mungkin untuk gadget tuh aku lebih sering main games ataupun kayak nonton film gitu. Lebih ke situ sih. Healing ya. Tapi Healing, seru sih, lebih- seru sih, bener. lebih Oh, butuh healingnya. healing, bener Iya, bener betul. bener bener. Oke. Nah, kalau Kak Dika kan tadi suka main game atau nonton film kayak gitu-gitu kan. Kalau Iki lebih suka bikin vlog, konten kayak gitu-gitu. Nah, kalian pernah nggak sih ngerasa kayak, aduh, terlalu asyik sampai lupa waktu, lupa kerjaan yang lain? Itu kayaknya Pernah. waktu-waktu hilaf. Iya, itu waktu hilaf, itu waktu hilaf, itu waktu hilaf hilaf, itu. itu waktu hilaf. Bener, pernah sih, aku sejujurnya Iya, pernah. benar-benar. Pernah nggak sih? Kak Pasti Dika juga pernah nggak sih pasti? Pernah. Semuanya pernah lah. Pernah, pasti pernah. Kalau aku Baik. sendiri, kalau Kak Dika waktu itu kali kenapa tuh? Pernah ya? Kalau aku sih waktu itu karena besok libur ya, jadi kayak Sama lagi. besok libur kayak tenang gitu. Tanggung nih, iya tanggung nih 10 menit. Atau nggak, jam 2 aja. Jam 2 aja ya kan, begadang gitu. Aku pernah tuh ada di fase ini mau ulangan gitu kan, ya kan kita mau ulangan nih. Terus aku udah nyiapin buku nih, dan segala macam gitu. Aku pengen bikin vlog aja niatnya gitu. Aku bilang kayak oke, tanggung deh 5 menit lagi gitu. Terus 5 menit nih, 5 menit ya kan. Oh ingat 5 menit di awal gitu. Terus kok nggak bisa berhenti, udah deh 10 menit lagi kerjain, tenang aja gitu. Terus nggak nyadar, udah jam 10 aja, aku nggak jadi belajar. Aku udah ngantuk, tidur, bangun-bangun kayak aku lupa belajar karena aku kasihkan konten gitu kan. Jadi yang kayak oh my god, ini waktu terparah aku sih, dan yang kayak aku jadi menyanyiakan Bablas waktu belajar, ya? bablas bener, aku jadi bablas gitu. Bangun-bangun udah yang kayak ya tapi alhamdulillah nilai aman sih. Alhamdulillah aman Alhamdulillah. ya. Tertolong, Masih ada- bener masih ada. masih ya. Masih ada Mukjizat. mukjizat. Iya, mukjizat kasihnya. Walaupun bener-bener. kayaknya itu hoki Wah, ini terakhir. hoki terakhir banget. Oh my god, iya lagi kayak ini hoki seumur hidup kepake gitu. Hokinya setahun sekalinya udah kepake. Iya, di saya udah kepake lagi. Berarti gadget itu punya dampak yang besar banget ya sih Iya, buat bener kehidupan banget. sehari-hari kita. Sebesar itu. Nah, menurut Kak Dika atau Iki, gimana nih pengaruh penggunaan gadget terhadap kesehatan anak tuh seberapa pengaruh sih? Oke. Oke, mungkin kalau dari aku ya itu sih mungkin aku akan kasih rate ya gitu. Untuk pengaruhnya itu berapanya gitu kan. Itu ada di mungkin 8 lah, 8/10. Iya, bener banget. Itu karena dampak dari efek penggunaan gadget berlebihan, terus juga dampak dari gadget itu sendiri gitu ke fisik kita itu kan kayak banyak banget gak sih kayak Bener banget. penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gadget kayak sinar birunya gadget juga kan gitu kan kayak itu yang berbahaya kan khususnya untuk mata gitu. Iya. Nah, itu juga tuh kayak terus juga untuk anak-anak juga kan kita sering Iya, gak sih bener ngeliat banget. kayak adik-adik gitu kan ada anak-anak SD Iya. nangis Nangis, tantrum iya. tapi dikasih Sumpah ini gadget kan. iya Relate bener banget. relate ya kan? banget. Kalian pernah lihat gak sih? Aku Iya pernah kan? lihat. Iya kan? Even ada di keluarga aku sih. Iya kan? Iya. Kayak Ada. aduh itu menyebabkan kayak kecanduan gadget sejak dini tau kayak Iya, gitu bener. tuh. Aku setuju Kayak banget sih. riskan banget gitu kan. Iya, Nah, itu iya. tuh itu sangat berpengaruh sebenarnya gitu kan. Jadi Iya. kebiasaan. Bener banget. Jadi juga karena kan balik lagi ya, kayak maksudnya kalau misalkan nangis mungkin ada di back to pola asuh ya sebenarnya Betul. gitu. Itu kalau kita nggak bahas Setuju, soal setuju. nangis gitu kan. Iya. Dan di sini kalau misalkan ngomongin soal pengaruh, aku bisa bilang skalanya bener kayak Kak Dika tadi 8/10 gitu kan. Seberpengaruh itu, entah itu positif maupun negatif gitu. Tapi aku bisa bilang saat ini cenderung negatif nih gitu pengaruhnya gitu. Tapi kita nggak boleh lupa juga di luar itu juga banyak juga pengaruh positifnya gitu. Jadi pengaruh dampak positif dan negatif itu tergantung bagaimana Iya, kita bisa kitanya nggunain si gadgetnya sih. nih. Nah, iya. Berarti kalau misalnya tadi kan pengaruh terhadap anak-anak nih. Itu kan anak-anak juga punya peran orang tua tuh penting banget kan. Bener sepenting itu sih aku Iya, bisa betul, bilang. Nah, iya kan. Nah, apakah Kak Dika atau Iki ada saran nih buat para orang tua di luar sana untuk gimana sih caranya melakukan pendekatan khusus nih buat anak-anaknya biar gak kecanduan sama gadget gitu? Oke, ini kalau ada aku sendiri ya. Pertama kan pada saat adanya pola, kalau kita ngomongin soal pola asuh ya,
Kan lebih cenderung, apalagi kalau misalkan sekarang intensnya kita ngelihat ada anak yang nggak mau makan, jalan tengahnya YouTube gitu kan. Ya. Ada anak yang nangis, jalan tengahnya YouTube gitu kan. YouTube gitu. Lalu kemana waktu orang tua gitu kan. Jadi balik lagi kita butuh banget yang namanya bahasa sekarang tuh quality time gitu kan. Antara betul. anak dan pihak keluarganya gitu. Jadi mungkin bisa nih dilakuin kayak jalan-jalan keluar gitu. Jadi ada di mana waktu satu hari tuh without phone gitu, tanpa HP, dia itu dilakuin dengan cara jalan-jalan keluar dan sebagainya gitu. Tapi sekarang ini aku juga sedikit untuk nemuin itu, jadi sangat disayangkan banget. Dan ya back to pola asuh teman-teman. Ya. Tapi ada juga tau kayak cara-caranya, kayak misalnya di ruangan-ruangan di rumah tertentu gitu, misalnya kayak di meja makan itu nggak boleh ada HP gitu. Iya, Iya, bener bener banget. itu bagus Iya, tuh. iya itu iya udah kan, karena kan kayak manners banget. kadang tuh kayak kita kan kalau sambil makan itu kan nonton YouTube Ah, atau nonton iya, Ipin gitu kan kayak Ya, iya kan, habit banget kayak, ini. makanya di ruang makan ataupun saat makan tuh kita kayak nggak boleh megang HP gitu kan. Itu maksudnya setiap saat sih harus Iya, kita megang bener, HP gitu bener, kan. bener, Kayak itu bener. harus ada di perubahan pola perilaku sih. Iya, dari kita bener, sendiri pola gitu. perilaku sendiri. Berarti Bener banget. Berarti orang tua penting, tapi kita juga harus bisa nih. Bisa gitu kan. Nah, Bener, begitu. Nah, kalau misalnya dari kita sendiri nih, kira-kira Kak Dika atau Iki Iya. punya pesan gak nih buat teman-teman di luar sana? Gimana sih caranya nih buat memanage diri sendiri atau memanage waktu supaya kita tuh nggak terjerumus ke kecanduan gadget gitu? Oke. Oke. Dari Iki dulu deh. Oke. Dari Iki dulu deh. Aku pernah dengar statement bahwasannya HP adalah hantu sekaligus bidadari gitu kan. HP Oke. ya pokoknya gitulah ya, gadget Dua sekaligus job itu. ya. Dua job gitu kan, dua sisi yang berbeda gitu. Nah, kenapa bisa ada statement ini? Karena aku mikirnya kayak HP itu akan jadi hantu kalau kamu menggunakan HP itu untuk ngelakuin hal-hal buruk. bener Betul, banget. Tapi betul. begitu pun sebaliknya, kalau kamu ngelakuin hal baik, HP itu bakal jadi ya Yes. bidadari yang baik untuk kamu Iya, gitu bener, kan. bener, bener. Nah, aku bisa bilang sih untuk teman-teman di luar sana gitu. Ponsel emang pengaruhnya benar-benar besar gitu. Tapi baik lagi, saking besarnya pun kalian juga nggak boleh lupa nih, ternyata ada kesehatan diri kalian. Karena kalau kita betul, logiknya betul, kita betul. ngebahasnya, ini mata nih, ini mata mata. kita gitu kan. Otak Sayangi mata. butuh rest 24/7 tuh bisa buat rest juga. Betul, betul. Jadi kalau kalian pantengin terus sesuatu untuk Gadget. gadget kalian gitu, kayaknya bakal ngeganggu kesehatan kita juga nggak sih? Betul. Baik itu penglihatan kita maupun mental kita. Karena kalau misalkan kalian pantengin HP, otomatis kan kita bisa lihat nih, informasi itu nggak akan pernah berhenti. Ya aku bisa bilang informasi itu nggak akan pernah berhenti. Iya, Masuk betul. terus gitu kan Masuk setiap harinya. Kitanya kuat nggak nih milih-milih. Kita nggak kuat aja udah burn out pasti. Kita udah overwhelmed banget pastinya. Gitu. Jadi pesan aku kayak coba deh bikin pola waktu yang sekiranya kayak oke, hari ini aku main udah banyak nih main HP di luar, jadi kayak sampai rumah udah yang kayak harus ya sekarang sejam 2 jam buat rest gitu sih. Itu buat aku. Oke, bener. Oke. Kalau Kak Dika gimana? Mungkin nggak jauh beda ya pesannya gitu ya, untuk mengingatkan juga nih kepada teman-teman semua untuk time management dari main gadgetnya ini loh yang Iya. harus banget diatur gitu, dijadwalkan gitu, kayak kapan teman-teman harus main games, kapan teman-teman menggunakan gadget untuk belajar, terus juga kapan sih teman-teman tuh menggunakan gadget yang emang bareng keluarga gitu kan. Biasanya kan ada kayak Iya. nonton film bareng atau Bener, kan, bener, karena kan bener. TV kan termasuk gadget ya. Iya. bener, Nah, bener. jadi kayak itu tuh yang benar-benar harus diatur waktunya nih sama teman-teman semua. Ya, time manajemennya tuh teman-teman yang harus diatur dan dikendalikan gitu. Itu karena paling Setuju penting sih. Benar, aku setuju banget gitu. Setuju banget. Nah, kira-kira kan tadi lebih menyinggung ke time management, lebih Iya, menyinggung betul. cara mengatur waktunya nih. Banyak banget nih anak-anak ataupun orang tuanya yang belum bisa nih mengatur waktunya dengan baik. Kira-kira kalian punya tips gak nih? Gimana sih caranya mengatur waktu dengan baik dan benar supaya bisa nih ngimbangin waktu antara keluarga sama gadget gitu. Oh, mungkin ini ada satu fitur yang sebenarnya menarik sih kayak di masing Apa gadget tuh? kita gitu. Ada fitur namanya lock phone dari orang Oh, tua kan. lock phone, iya dari Iya kan? orang Bener tua. nggak sih? Boleh, Kayak, boleh, boleh. Nah itu tuh kan biasanya kan di atas jam 10 atau itu tuh biasanya tuh HP kita tuh ke lock Iya. gitu, yang bisa Bener bukan orang banget, tua kan. bener banget, Nah bener itu kan banget. bisa kebuka lagi tuh di jam 6 pagi. Nah itu tuh dengan menggunakan mode itu, teman-teman tuh bisa secara tidak langsung tuh Iya. membiasakan diri kayak, oh udah jam 10 berarti udah nggak boleh main Iya, gadget, Bener harus banget, tidur bener kan banget, gitu. bener banget. Sekarang juga udah banyak gak sih aplikasi-aplikasi Iya, kayak gitu kan? Yang udah iya. mudah banget diakses gak sih? Bener banget, bener banget. Iya kan? Nah, mungkin buat terakhir nih, buat sebelum penutup nih, Oke. ada pesan atau motivasi-motivasi nggak nih buat para anak-anak dan orang tua di luar sana Iya. supaya lebih apa ya, lebih bisa memanage waktu dan lebih bisa nggak kecanduan nih sama gadget, karena
ya yang seperti kita tahu lah ya, gadget itu udah jadi makanan sehari-hari banget buat kita. Oke, mungkin dari aku sendiri. Aku tahu banget kalau misalkan kan perlu banget gadget itu. Aku tahu banget kan udah setengah nyawa kalian tuh udah di gadget itu gitu kan. But at the same time kan juga perlu perhatiin nih kesehatan diri kalian, kan juga perlu perhatiin pola pikir kalian. Karena kalau kalian nggak pintar-pintar manage sesuatu atau informasi yang banyak banget kan burn out sendiri, overwhelm sendiri. Nah, makanya saran dari aku, coba tadi kayak Kak Dika tadi bilang tuh atur pola waktunya, terus juga biasain nih tahu kapan kan harus buka HP dan tutup Iya, HP gitu. Walaupun kadang sulit, tapi kita perlu metode paksa, bisa dan terbiasa. Karena semua perlu adaptasi teman-teman. Wey. Tangan dulu dong buat Kiki. Emang- Kalau Kak Dika? Oke, mungkin kalau dari aku ya, dari aku sendiri sih mungkin nggak jauh beda ya, karena mungkin dari teman-teman juga kalau bisa menjaga diri dari diri sendiri lah, semuanya itu dimulai dari diri sendiri gitu. Iya, benar. Kalau misalnya orang tuanya nggak bisa memantau gitu, maka dari teman-teman sendiri nih yang memang sudah mendapatkan ilmunya ataupun sudah mendapatkan kesadaran itu, ayo kita mulai time management terkait tentang gadgetnya, terkait tentang penggunaan gadgetnya itu kayak dari kita sendiri lah gitu, Iya, semua itu benar. dimulai dari kita Back sendiri. to yourself. Gitu. Iya, Yes, back to betul. yourself. Kita saring informasi itu semuanya gitu dari kita sendiri. Kalau dari aku sih gitu. Sip, tepuk tangan dulu dong buat Kak Dika dan Iki. Keren banget gak sih? Semoga semuanya bisa termotivasi ya sama pesan-pesan yang mereka sampaikan tadi. Oke nih teman-teman, jadi setelah tadi diskusi yang cukup rumit gitu ya, cukup panjang nih. Nah, kita bisa ngambil kesimpulan kalau misalnya kita tuh harus bisa memanage diri kita sendiri dalam penggunaan gadget nih, supaya kita itu nggak kecanduan dan nggak lupa waktu lah sama gadget karena terpengaruh sama gadget gitu. Dan juga peran orang tua tuh penting banget loh, supaya anak-anaknya tuh jadi lebih care sama lingkungan sekitarnya dan jadi lebih bisa mengerjakan tugas, bisa belajar dengan baik, sehingga kehidupan mereka juga nanti ke depannya tuh jadi lebih cerah gitu, secerah hari ini ya. Oke. Oke, sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak ya ke Kak Dika sama Iki. Oke, kalian tuh Bener banget, makasih banget udah invite kita di sini. iya, sip. Aku juga makasih banget karena materi yang disampaikan luar biasa banget loh. Dan Bermanfaat ya. ya, sip. Tepuk tangan dulu dong terakhir buat kita semua. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Suara yang menyatukan kita semua dari Suara Kita. Yeay.